Ratusan emak-emak rela mengantri berjam-jam untuk menyerbu minyak goreng murah yang disediakan oleh Pemprov Jawa Timur. Operasi pasar menyediakan kuota minyak goreng sebanyak 1.000 paket dengan harga Rp12.500 per kilogramnya. Karena takut kehabisan stok, ratusan mama sempat saling dorong untuk berebut membeli minyak goreng. Satu warga hanya boleh memborong maksimal 2 liter untuk sekali pembelian. Ya, karena murah. Murah ya? Oh, ada operasi pasar murah gitu ya? Iya. Harganya berapa per kilo? 12,5. 12,5. Kalau di pasar berapa? Kalau di pasar ya 17, 18. 1 liternya. Murah jadi mendorong itu ya? Iya. Persyaratannya apa Bu tadi? Fotokopi KTP. Sementara itu Gubernur Jawa Timur memastikan stok minyak goreng tercukupi karena pemerintah menyiapkan subsidi cukup besar. Stoknya pada dasarnya cukup karena pemerintah menyiapkan subsidi dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemarin itu kan masih ada perbedaan harga. Pasar-pasar retail modern yang dalam koordinasi Aprindo satu harga 14.000. Tapi pasar tradisional masih menyesuaikan. Sejak 1 Februari 2022, pemerintah sudah memberlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng dalam kemasan. Untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per kilogram, kemasan sederhana Rp13.000 per kilogram, dan minyak goreng premium Rp14.000 per kilogram. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Warga sekitar Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur juga menyerbu operasi pasar besutan Pemprov DKI Jakarta. Minyak goreng pun ludes terjual dalam waktu singkat. Puluhan warga menyerbu operasi minyak goreng di Kelurahan Cililitan, Jakarta. Tak hanya minyak goreng, warga juga membeli kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula, dan tepung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Warga pun dibatasi hanya bisa membeli 2 liter minyak goreng. Penyelenggara telah menyiapkan 240 liter minyak goreng dan langsung ludes terjual. Sementara itu, pemirsa, pengusaha kerupuk di Surabaya harus merugi karena harga minyak yang tidak kunjung turun. Namun pengusaha akan terus memproduksi agar tidak merumahkan karyawannya. Harga minyak goreng yang masih tinggi dan pasokan yang semakin menipis membuat pengusaha harus memutar otak. Seperti pengusaha kerupuk di kawasan Medokan, Tambak, Surabaya. Para pengusaha tetap memproduksi kerupuk meski tidak untung, bahkan cenderung rugi. Pengusaha takut menaikkan harga karena takut ditinggalkan oleh pembeli yang justru bisa menambah rugi. Pengusaha juga tidak mungkin memecat pegawainya. Kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlaku sekitar 5 bulan membuat pengusaha kelimpungan. Ini hanya merasakan penggoreng kerupuk semua, sangat susah. Mau naikkan harga kerupuknya takut kalau tidak berlaku. Misalnya kerupuk ini sebetulnya 500 itu nggak mahal. Kalau menurut harga minyak yang segitu harganya. Tapi kita mau jual 500 takut kehilangan langganan, takut kalau langganannya itu yang mengeluh. Kerupuk aja kok mahal. Dalam sehari pengusaha memproduksi 1 hingga 2 kuintal kerupuk yang didistribusikan ke kawasan Surabaya dan sekitarnya. Pengusaha kerupuk akan terus berproduksi meski merugi supaya bisa memberikan penghasilan pada pegawainya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, kenaikan harga minyak goreng tidak hanya membuat ibu rumah tangga menjerit. Hal ini juga dirasakan dampaknya oleh para pedagang yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku. Sejumlah masyarakat di Kota Makassar masih merasakan kesulitan dalam menemukan ketersediaan minyak. Hal ini diakui oleh produsen kue tali-tali atau kue oterek khas Makassar yang mengeluhkan kenaikan harga minyak selama 4 hari. Dari Rp14.000 menjadi Rp22.500 per liternya. Akibatnya mereka terpaksa menaikkan harga kue kemasan perbungkus sebanyak Rp5.000.
Mereka berharap harga dan ketersediaan minyak bisa tetap stabil, apalagi mendekati hari-hari besar. Pemerintah telah tetapkan harga eceran tertinggi pada minyak goreng. Tentu saja berpengaruh terhadap industri makanan yang menggunakan minyak goreng. Sudah bergabung bersama kami Maria Elizabeth di pabrik kerupuk Surabaya dan juga Nana Jamal di industri kue otere di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan pantau bagaimana apakah terdampak cukup besar. Pertama kita ke Surabaya terlebih dahulu, ada Maria di sana. Maria, bagaimana respon dari pabrik kerupuk terkait dengan penetapan harga minyak goreng? Iya, ketidakstabilan harga minyak goreng di pasaran masih dirasakan oleh warga Surabaya. Meskipun Kementerian Perdagangan sudah menetapkan harga eceran terendah untuk minyak goreng, tetapi warga Surabaya belum merasakan harga terendah tersebut. Ditambah lagi dengan seolah-olah hilangnya stok minyak goreng yang ada di pasar tradisional maupun pasar modern. Tidak hanya rumah tangga, tetapi ada juga industri kecil seperti industri penggorengan kerupuk yang merasakan dampak ketidakstabilan minyak goreng ini. Saat ini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha penggorengan kerupuk yang ada di Surabaya. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa ini? Selamat siang Mbak, saya Pak Lasimin. Ya, Pak Lasimin sudah berapa lama untuk industri penggorengan kerupuk ini Pak? Kalau pengalaman kerupuk sudah lama sekali Mbak saya. Oke, Pak Lasimin, untuk sehari Bapak memerlukan minyak goreng berapa liter ya Pak ya? Ya 20 liter kali 7 itu 140-an liter. Ya, untuk minyak goreng saat ini Pak, apakah sudah merasakan Pak harga minyak goreng curah yang sudah ditetapkan pemerintah Pak sebesar 11.500 per liternya? Saya juga menunggu-nunggu hasil Bapak Menteri berita di TV. Saya lihat kan di TV Mbak ya. Katanya curah itu dijual dengan harga 11.500 per liter. Ternyata saya belum pernah dapat Mbak. Kemudian untuk ketersediaannya Pak, apakah Bapak sudah sesuai dengan yang Bapak produksi sekarang Pak? Kalau persediaan minyak itu saya setiap hari hanya gimana ya, belinya kan ngecer-ngecer Mbak, tidak punya stok karena menurut kemampuan usaha saya. Tapi kalau curah yang dengan harga seperti kemarin itu masih mudah saya jangkau Mbak, tidak sulit. Maksudnya dengan harga yang masih tinggi ya Pak ya? Harganya kemarin 17.000, 950.000 itu harga kemarin Mbak. Kalau hari ini belum beli saya, tidak tahu nanti. Oke, Pak, untuk imbas dari minyak goreng yang harganya tinggi ini ya Pak, untuk pengusaha kerupuk seperti Bapak ini imbasnya apa Pak? Imbasnya ya sangat sulit penghasilan saya Mbak. Jadi saya susah, sangat susah. Saya ini hanya kerja saya mempertahan, mudah-mudahan minyak bisa turun. Gitu, itu harapan kami. Kalau nggak bisa turun ya saya gimana nanti mungkin berubah kerupuk saya bikin harga yang ngikuti bahan minyak goreng mahal. Kerupuk kita mungkin jual 1.000-an per biji, yang 500 kecil, yang besar dibikin 1.000. Itu rencana kita. Tapi mudah-mudahan Mbak, saya tidak menaikkan harga kerupuk saya, tapi bisa turun kembali seperti yang dulu-dulu itu. Dulu kan pernah hanya 10.000, sampai naik gini saya belum berubah Mbak, belum bisa merubah. Oke, baik, terima kasih Pak Lasiman. Iya, semoga dengan penstabilan harga ini segera bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat di Surabaya. Untuk mengetahui bagaimana harga minyak goreng yang ada di Makassar, kita akan terhubung dengan rekan Nana Jamal. Silakan Nana. Iya, Maria, sama seperti halnya di Surabaya, di Makassar juga memang sudah mengetahui bahwa pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi itu untuk minyak goreng adalah Rp14.000. Namun di Kota Makassar sendiri untuk masyarakat secara luas ini masih kesulitan untuk menemukan ketersediaan minyak goreng. Namun berbeda halnya dengan para pedagang ataupun juga produsen kue yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utama mereka dalam produksi. Mereka memang mengakui bahwa tidak menemukan kesulitan dalam menemukan minyak goreng, namun terjadi kenaikan harga yang cukup melambung dan juga membuat para produsen ini sendiri mengeluh. Saat ini saya sudah berada di salah satu produsen kue kering khas Makassar, kue otere atau kue tali-tali, dan kita ingin mengetahui bagaimana kemudian dampaknya ini sendiri dan bagaimana kemudian harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini sendiri, oleh pemerintah apakah sudah dirasakan langsung oleh produsen
produsen kue. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak M. Yusuf. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Pak Yusuf, apakah harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini sudah dirasakan langsung oleh Pak Yusuf sebagai produsen kue? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan di mana dalam hal ini, walaupun pemerintah itu sudah menetapkan harga sampai 14.000, tapi namun demikian kami sebagai konsumen dalam artian bahan pokok untuk kelanjutan daripada usaha kami ini belum merasakan sama sekali dampak daripada harga pemerintah sudah ditetapkan sampai 14.000. Bahkan sampai saat sekarang ini kami menukar minyak itu sampai 22.000 per kilo. Itu yang kami rasakan pada saat sekarang ini. Justru itu kami sebagai home industry dan pengusaha kecil sangat mengharapkan dari pemerintah agar supaya dia bisa turun ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kenapa bisa minyak sampai begitu melonjak. Dari dulu dari harga 8.000 yang kami rasakan, beberapa bulan yang lalu sekarang ini sudah sampai menjadi 22.000 per kilo. Maka itulah yang kami rasakan, sehingga dampak daripada usaha kami ini kita harus tetap mensiasati agar supaya anak-anak kami yang bekerja, membantu kami bekerja, bisa tetap jalan dengan adanya kenaikan harga. Itu yang kami rasakan dampak daripada kenaikan minyak, dan sampai saat sekarang ini sebagai yang ditanyakan tadi belum kami rasakan sama sekali daripada harga pemerintah yang sudah ditetapkan. Dan kalau kita lihat bahwa harga pemerintah sudah ditetapkan, kami sebagai pengusaha kecil home industry sangat bergembira. Tapi kegembiraan itu tidak langsung kepada kami dan kami belum rasakan sampai saat sekarang ini. Saya itu dari saya. Untuk inisiasinya sendiri tadi untuk kenaikan harga minyak ini, apakah dilakukan kenaikan harga dari harga produknya ataukah dilakukan pengurangan karyawan, Pak? Alhamdulillah sampai saat sekarang ini kami tidak melakukan pengurangan karyawan. Hanya kami saja siasati daripada usaha kami ini. Yang dulunya satu, misalnya seperti kalau bisa, yang dulunya ini misalnya satu begini, justru itu sekarang ini kami kasih jadi dua. Tapi namun demikian, dampak yang kami rasakan adalah kepada konsumen itu sendiri. Dia banyak protes, kenapa bisa sampai sekecil ini? Karena mereka tidak paham kenaikan-kenaikan daripada bahan pokok kami ini, yang utamanya minyak itu sendiri. Iya, saya rasa itu ya. Terima kasih atas waktunya Pak, dan itu dia yang kemudian dirasakan oleh para pedagang ataupun juga produsen kue yang kemudian menggunakan minyak sebagai bahan baku mereka dalam produksi, dan mereka mengharapkan bahwa harga minyak ini bisa segera stabil dan kemudian harga yang kemudian telah ditetapkan oleh pemerintah ini bisa langsung mereka rasakan. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, kembali ke studio. Baik, Nana dan Maria melaporkan dari Makassar dan Surabaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tumpukan sampah medis yang berserakan di pinggir pantai di Bali viral di media sosial. Kita simak informasinya usai jeda berikut.